Halo, kita mulai di festival 2.2. Kita mengangkat hari ini kita akan mengangkat tema tentang philodendron ya. Ada philodendron marble. Nah, ini adalah philodendron marble. Nah, kalau ini satu family dengan philodendron dari family Araceae, yaitu Monstera deliciosa King. Jadi Monstera sendiri itu berbeda dengan philodendron. Kalau philodendron itu dia tidak ada bolongan-bolongannya ya. Jadi dia di tengahnya itu tidak ada bolongannya. Kalau Monstera itu ada gitu. Dan Monstera sendiri itu terbagi menjadi beberapa spesies. Ada Monstera deliciosa King, Monstera deliciosa biasa, kemudian ada Monstera borsigiana, nanti di bawah ya ada, terus kemudian Monstera marmorata. Ada juga Monstera andansoni yang kita kenal dengan janda bolong ya. Jenis Monstera, semua jenis philodendron ini bisa digunakan menggunakan media tanam ini. Dan di festival 2.2 Planteria.id promo 10% untuk semua produk kita terlaris di bulan Januari kemarin. Jadi salah satunya adalah media tanam Monstera ini dan philodendron. Jadi kita sedang promo karena memang ini sangat banyak sekali yang order dan kita ya. Jadi semua jenis Monstera yang tadi saya jelaskan, Monstera variegata, Monstera King, Monstera deliciosa, marmorata, borsigiana, philodendron marble, philodendron gloriosum, dan semua jenis philodendron itu bisa menggunakan media tanam ini. Ini yang pertama. Terus dan ada juga pupuk daun untuk Monstera dan philodendron dan tanaman-tanaman yang berdaun variegata ataupun yang berwarna hijau. Kenapa? Karena pupuk daun ini kita set memiliki kandungan N, nitrogen yang tinggi, sehingga sangat bagus untuk membuat tanaman itu menjadi lebih hijau. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila dia variegata, dia akan memisahkan antara yang hijau sama yang putih. Seperti itu. Nah, ini untuk yang pupuk daun ini. Jadi kita tidak rekomendasikan pupuk daun ini untuk aglonema, karena kita punya juga ya aglonema itu dan tanaman-tanaman yang berdaun merah itu kita punya produknya sendiri, dan itu banyak yang terkandung yaitu CA-nya yang tinggi gitu, dan kalium untuk dia memperkuat batang, terus kemudian membuat tanaman itu lebih merah. Jadi ini ready to use. Jadi untuk semua jenis tanaman yang Monstera, philodendron tinggal semprot ya. Ini semua tinggal kita semprot seperti ini. Kita semprot semuanya di daun, di atas daunnya saja ya. Jadi ada yang bertanya apakah harus di belakangnya. Jadi kita cukup di bagian atasnya daun karena dia akan terserap untuk dia proses fotosintesis seperti itu. Dan penggunaannya adalah waktu pagi atau sore. Nah, kalau hari ini kan memang siang ya, karena ini tertutup dan ini untuk sebagai tutorial itu tidak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau memang ini tertutup, kemudian untuk tutorial itu kita ditiadakan ya. Oke, ini untuk nutrisinya. Dan kita lihat ya, jadi kita punya paranet di atas. Di atas kita punya paranet. Paranet itu untuk pertumbuhan yang baik dari philodendron itu minimal 70%. Gitu. Semakin dia semakin bagus, apalagi di daerah kita, daerah Bogor ya, jadi panas sekali gitu. Walaupun hujan tapi panas waktu siang. Kita pakai yang 70 tapi kita double gitu. Jadi kita 70 tapi kita double untuk pertumbuhan dia. Jadi kenapa dia bisa sebesar ini ya, salah satunya karena tempatnya itu juga kita baguskan gitu. Jadi ada naungannya selain pupuk tadi ya. Oke, kemudian apabila ini yang sering ada ya di saat-saat seperti ini adalah
hama penyakit gitu. Jadi ini salah satu produk baru kita, ini adalah neem oil spray. Jadi neem oil spray ini bisa untuk apa saja, yaitu bisa untuk hama penyakit ulat, kutu putih juga bisa. Terus habis itu yang warna-warna putih biasanya di daun, ini warna-warna putih kita bisa semprot juga. Jadi tinggal semprot, kandungannya pun lengkap ya. Selain kita neem oil 100%, kita gunakan juga ekstrak dari daun sirsak. Ekstrak daun sirsak itu senyawa yang alkaloid yang bisa digunakan untuk membunuh senyawa-senyawa atau membunuh hama penyakit yang ada di tanaman. Jadi ini 100% organik. Kita misalkan pergunakan di dalam rumah, di luar rumah, apakah di bawahnya itu ada hewan, nanti tanamannya dimakan hewan atau hewan piaraan ya. Jadi kalau hewan piaraan itu tidak apa-apa, karena memang neem oil ini untuk serangga dan untuk jamur gitu. Kemudian ada ikan yang makan dari cairannya, itu tidak apa-apa, jadi aman. Kalau untuk produk kita yang Inagreen, ada juga pestisida Inagreen, kebetulan kita juga sedang promo untuk hari ini saja. Itu semi organik gitu. Jadi tapi aman, ramah lingkungan gitu. Ramah lingkungan, aman, tidak berbahaya juga untuk lingkungan. Dan itu kandungannya 50% organik dan 50% kimia. Jadi ini produk baru kita karena ini 100% organik, untuk memberikan jawaban bahwasanya oh ya, saya ingin 100% organik tapi memiliki quality yang hampir sama, mendekati dengan kimia. Kalau misalkan dibandingkan bagus yang mana? Ya di mana-mana pasti bagus yang kimia ya. Jadi yang kimia itu lebih bagus daripada yang organik. Tapi untuk neem oil sendiri ini mendekati atau dari quality Inagreen, pestisida Inagreen yang kita bikin sebelumnya. Oke. Seperti itu. Kemudian kita ada juga ini untuk teman-teman yang baru suka bercocok tanam, yang baru memindahkan tanamannya ke ini, kita punya paket recovery tanaman yaitu anti stres dan hormon tunas ya. Jadi ini sangat-sangat catching ya, sangat-sangat mudah dilihat. Ini ada pertanyaan ya, untuk kutu putih baiknya yang mana? Jadi dua-duanya baik, tapi saya rekomendasikan untuk cepat dia mati menggunakan Inagreen gitu, menggunakan pestisida Inagreen Plantaria. Tapi usahakan pestisida Inagreen ini tidak dimakan sama ini ya. Jadi ada misalkan di bawahnya ada ikan atau apa, diusahakan tidak menggunakan pestisida Inagreen misalkan di bawah ikan. Tapi kalau misalkan di outdoor, ruangan terbuka seperti ini, saya rekomendasikan untuk menggunakan pestisida Inagreen seperti itu. Kalau misalkan dia di dalam rumah supaya aman, itu menggunakan neem oil dari Plantaria. Oke, ini untuk anti stres dan hormon tunas. Kita punya dua ini ya yang kita gunakan ketika pertama kali kita memindahkan tanaman, karena memindahkan tanaman itu memang harus kita kasih anti stres dan hormon tunas supaya ini satu paket ya, paket recovery, supaya dia cepat untuk membuat tanaman itu kembali lagi sehat gitu, sehat kembali, kemudian dia cepat untuk bertunas, dan dia itu sudah ada nutrisinya juga untuk budidaya di air. Kita cukup menggunakan hormon tunas ini, kita akan bisa membuat tanaman-tanaman itu sehat gitu. Kemudian nanti kita juga ya tunggu di hari Rabu ini, kita bakal ada produk baru besok ya, berarti hari Rabu. Produk baru kita sebut sih sebagai Pandawa Series. Nanti tentu tunggu saja
tanggal launchingnya, jadi besok kita mau ada produk baru, ditunggu ya di planteria.id di marketplace kita, karena ada yang spesial buat teman-teman yang suka bercocok tanam seperti itu. Kemudian kita ada lagi namanya soil food. Nah, soil food tanaman. Set. Nah, ini soil food monstera. Jadi soil food ini gunanya buat apa sih gitu. Jadi soil food sama seperti pupuk daun tadi, yaitu untuk monstera, philodendron, dan tanaman-tanaman yang daunnya hijau dan variegata. Buat apa? Ini tanah kita ini untuk kalau misalkan dari ini pupuk ya, pupuk organik, dan kita berikan beberapa unsur-unsur kimia yang penting, dan ini memiliki unsur N yang tinggi sekali, dan kita gunanya buat apa? Buat memperkuat perakaran, memperkuat batang, kemudian juga kita memperkuat dari daun, supaya dia benar-benar bisa untuk tetap berproduksi, bertunas gitu. Jadi bertunas, berproduksi lagi gitu. Jadi memang kita perlu soil food untuk diberikan di tanah. Jadi penggunaannya itu di tanah. Dengan tadi pupuk daun itu sama, itu 2 minggu sekali dipakai secara bersamaan. Itu bisa. Jadi kandungannya ini ada unsur N yang sangat tinggi sekali ya. Jadi N sampai 60%. Karena memang kita fungsinya itu adalah untuk membuat dia itu kalau hijau itu semakin hijau dan terlihat antara hijau sama variegata. Seperti itu. Jadi ini kemudian pasti P dan K, kemudian ada ekstrak dari rumput laut. Gunanya itu adalah untuk mempercepat nutrisi-nutrisi itu diserap oleh akar gitu. Jadi memang soil food ini seperti kalau anak-anak bayi itu adalah multivitamin ya. Jadi dikasih itu supaya dia makannya banyak gitu. Nah, kalau ini diberikan unsur-unsur yang supaya dia makannya banyak, dan kita kasih juga makanannya gitu. Jadi sudah lengkap untuk soil food ini. Oke, kemudian untuk mempercantik lagi kita ada juga sabut kelapa yang warnanya sangat cerah. Jadi ini kita memang pilihan sabut kelapa ini misalkan di dalam rumah atau di luar atau di sekitaran rumah kita ya. Jadi kalau misalkan masih di sekitaran rumah gitu tuh masih terjangkau dari itu, ya kita baiknya sih pakai sabut ya di atasnya supaya disemprot di daun itu untuk pupuk daun ya. Jadi untuk pupuk daun ini kita semprot di daun seperti ini. Tapi kalau untuk soil food ini kita ditaruh di tanah gitu ya. Jadi kita penggunaannya taruh di tanah tanpa mengenai batang ataupun daun dari tanaman gitu. Ini kegunaan dari soil food ini. Nah, sabut kelapa ini ada unsur K-nya. Jadi kaliumnya ada. Jadi fungsinya apa sih? Banyak yang nanya, sabut kelapa ditaruh di atas tanah itu fungsinya apa? Jadi dia tuh punya unsur kalium. Kaliumnya itu baru jatuh atau dia akan berfungsi dengan baik apabila dia kena air secara terus-menerus. Seperti itu. Jadi dengan dia itu kita siram setiap saat gitu. Jadi pas disiram jangan diangkat gitu, kecuali pas mupuk. Kalau pas diberikan pemupukan itu diangkat tidak apa-apa. Oke. Jadi nah ini juga yang sedang kita promo dan salah satu best seller ya. Best seller di Planteria itu adalah kilap daun. Kilap daun bitan. Ini bisa buat semua tanaman. Jadi kita bisa buat semua tanaman dan dibuat dari bahan organik. Penggunaannya yaitu kita buka dan dikasih tisu ya, dilap ke daun satu persatu gitu. Dan apabila dia di dalam indoor itu bisa 3-4 minggu sekali karena ini sangat lama ya, tahan lama. Kalau di outdoor itu bisa 2 minggu sekali. Dan diusahakan setelah diusap itu jangan terkena sinar matahari secara langsung karena ada unsur-unsur organik yang sedang terserap oleh daun, sehingga kalau misalkan dia langsung kena sinar matahari dia langsung akan kebakar seperti itu. Jadi tunggu dulu setelah 3 hari ya, setelah 3 hari. Nah, ini sekilas tentang beberapa produk kita, tapi yang jelas dari semua tanaman ini
itu kita jenis-jenis philodendron, ada philodendron marble, gloriosum, philodendron atau monstera. Kalau monstera dengan philodendron itu bedanya genusnya saja ya, jadi familinya tetap sama gitu. Dan perbanyakannya sama, bentuk akarnya juga sama gitu. Jadi ya mereka punya kesamaan yang hampir-hampir mirip gitu. Kalau misalkan monstera itu banyak juga jenisnya. Kalau monstera yang deliciosa itu di antara ruas tengahnya ada yang bolong. Ada juga kalau monstera borsigiana itu tidak bolong di tengahnya gitu. Jadi dia berbentuknya itu seperti arit gitu, seperti arit dan sulit. Seperti itu. Dan kita harus pastikan juga dia itu tumbuh dengan baik ketika dia tidak terkena sinar matahari secara langsung, karena dia itu berasal dari Amerika hutan tropis gitu. Jadi dia memang habitatnya tidak terkena sinar matahari secara langsung. Seperti itu. Penyiraman kalau di dalam ruangan itu 3 hari sekali, kalau di luar di teras itu 1 hari sekali harus disiram. Oke, seperti itu untuk live kita pada hari ini di Festival 2.2. Jangan sampai ketinggalan promo-promo produk terlaris dari Planteria hanya di Marketplace. Dan hanya khusus di hari ini saja ya, di 2.2. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.